yang namanya dakwah bukan hanya kewajiban dari para ulama, para ustadz, tapi dakwah itu kewajiban setiap muslim. Jadi dan dakwah juga bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan gerakan gitu loh. Perbuatan. Nah, jadi menurut saya ini salah satu dakwah kita gitu ya, bagaimana muslim itu berperan bermanfaat bagi orang lain. Pak Darso, saya di situ lihat ada pengumuman tentang gambar denah dari lapangan yang akan dibangun sesuatu. Itu ada proyek apa tuh Pak Darso? Bisa dijelasin nggak ya? Oh, gini, terima kasih sebelumnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, itu satu denah jogging track istilah kerennya lah. Oh, iya, iya. Atau bahasa kita yang gampang tuh arena untuk berjalan. Oh, Olahraga pagi lah ya kan. iya, iya. Jadi itu gambarnya kita buat seperti itu. Itu idenya gimana tuh yang muncul deh semacam itu ya? Jadi idenya sebenarnya berangkatnya dari jemaah masjid yang ingin hidup sehat. Berangkatnya itu jemaah masjid ini pengen Jadi hidup sehat. kita berusaha katakanlah memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat gitu ya. Apalagi di zaman COVID semacam ini harus sehat. Kita harus bisa menjaga diri supaya sehat. Gitu tadi ya. Betul. Jadi berangkatnya dari pengen hidup sehat. Salah satu untuk hidup sehat, salah satunya itu harus dengan olahraga. Olahraga, siap. Olahraga itulah mudah-mudahan dia jadi sehat. Kalau sehat, ya ibadahnya jadi enak, segala-galanya jadi enak gitu, kalau badannya sehat gitu. Berangkatnya dari situ sebenarnya sih. Pengen jemaah ini hidup sehat, olahraga. Kalau kita lihat ke belakang lagi, latar belakangnya seperti apa kira-kira ya? Mengapa muncul ide semacam itu? Jadi kalau tadi kan kita bilang berangkat dari pengen hidup sehat ya. Ya. Jadi yang kedua, gagasannya sebenarnya sederhana. Jadi munculnya itu sebenarnya mungkin idenya sudah cukup lama lah ya. Tapi tidak terrealisasi kan. Hanya terpendam dalam hati, Terpendam dalam hanya pikiran dia. Orang itu udah bergerak kita mikir gitu ya. Orang saya mana-mana kita masih mikirin. Oh, iya. Jadi di satu pagi kebetulan ada beberapa jemaah masjid lah ya, yang olahraga pagi gitu kan. Kita diskusi kecil lah. Bisa nggak, Pak Darso bisa nggak bikin begini? Sebenarnya bisa, nggak ada istilah nggak bisa, tinggal mau nggak kita bergerak. Gitu kan. Pergerakan. Harus bergerak. Kalau cuman bisa atau enggak, yang nggak jalan-jalan juga jadi. Harokah itu berkah gitu. Harus Bergerak itu berkah katanya. Jadi, nah munculnya dari situ sebenarnya kira-kira awal mulanya. Jadi, cobalah nanti kita coba kita jembatani. Pak Darso yang koordinir ya, kita bantulah. Bantu apa nih? Kita bantu doa yang pertama. Alhamdulillah. Doa itu yang semangat tuh bilang kan. Alhamdulillah doain, jadi kita bisa lancar. Jadi tujuannya tadi agar warga Gunung Lestari khususnya dapat menggunakan fasilitas itu setiap atau setiap yang diinginkan lah ya. Bisa pagi, bisa sore, gitu ya, biar nyaman, biar artinya kalau yang saat ini belum olahraga menjadi rajin berolahraga, yang udah rajin olahraga makin rajin. Karena kan fasilitas kita ini dekat dengan masjid ya kan. Oh iya. Enak kan habis subuh, suruk. Oh siap. Jauh-jauh kan. Karena gini Pak, jadi ada warga kita yang pengen mencari fasilitas yang sama seperti ini nih, jogging track yang tempatnya nyaman, tidak ada kendaraan, harus pergi jauh, kan? Oh iya. Kan harus pergi jauh. Banyak warga kita yang, kita nggak nyaman, soalnya nyaman. Ada pohon-pohon yang nggak ada kendaraan, nggak polusi, bisa mereka menikmati. Jadi kenapa kita nggak bisa bikin? Insya Allah kita coba kita bikin. Kembali kita ke gambar tadi ya. Itu kira-kira kebutuhannya seperti apa, gambarnya seperti apa, bisa dijelasin? Jadi desain itu awal mulanya desain itu munculnya bayangan lah. Kira-kira kita bisa lihat nggak ya? Coba
Jadi kita minta ada orang di sini jemaah yang tukang desain lah gambar, ahlinya desain lah. Nah kita mintakan sebelum kita gambar kita study dulu nih. Ada studi juga. Oh, study dengan beberapa orang yang memang tinggalnya di sini, Ya. yang kebetulan suka jogging. Ya. Kita study kalau areanya sepinggiran masjid kita putar, tapi tidak merusak pohon yang ada, jangan. Siap. Jalan kita putar tuh pagi-pagi jalan, kita study kanan kiri keliling dan dinyatakan ini bisa, bahkan tidak merusak pohon. Baik. Tapi pohon yang kecil-kecil ada. Bahasanya begini, bahasanya yang titipan saya, bukan merusak pohon, cuman dialihkan kalau ada pohon yang Menyesuaikan. nah, kalau ada pohon yang kena itu disesuaikan. Kita sesuaikan ke kiri atau ke kanan. Ah, iya. Kalau itunya lebarnya berapa kita? Jadi kemarin kita desain lebarnya itu karena khawatir orang di jalan supaya kalau jogging berdua nih, kalau 1 meter terlalu kecil, kemarin kita kalau 1 meter 20 bisa nggak ya? Jadi jalan tuh bisa berdua, kalau ngobrol gitu kan. Situasi tidak normal ya, sudah kondisi normal bisa jalan berdua, kira-kira 1,20, 1 meter 20 sudah bisa. Lebarnya lah ya. Lebar. Kalau panjang lintasan Jadi lebih dulu, lintasan kira-kira. kemarin kita ukur tuh totalnya 280 meter 280 meter. putaran ya, 280 meter satu kali putaran udah kita ukur. Ya. Jadi desainnya kita minta, kita gambar, sudah ada gambar, tahapan gambarnya belum kita sosialisasikan sebenarnya, Iya, hanya iya. kita diskusikan dengan beberapa orang, Ya, ya. yang terutama orang yang dekat dengan wilayah, punya wilayah lah, terutama RT, kalau sini RT 4, kita diskusikan dengan mereka. Tadi apa didiskusikan dengan wilayah sini ya, tempat ya. Kita diskusikan Pak, kita bahasanya kita izin lah, karena mereka yang tinggal di sini nih sehari-hari. Iya, iya, Yang iya. tinggal nanti kan mereka yang tentunya akan lebih banyak merawat, lebih banyak melihat gitu kan. Bukan yang lain tidak berkepentingan, tapi kan memang jauh gitu kan. Tapi RT 4 ini yang sehari-harinya mereka bisa lihat. Kira-kira itulah, jadi sudah disetujui dan mendapat respon cukup baik lah dari jemaah masjid. Udah terusin. Akhirnya cobalah kita gambar itu kita coba sosialisasi di Ya. madingnya masjid. Oh iya, iya. Oh yang saya lihat itu ya. Ya, ya, ya. Di masjid, berharap semua orang dapat informasinya nih. Ya, ya. Apa sih sebenarnya ini? Nah, sedikit banyak tahu ini apa nih Pak Darto? Ini kita bikin jogging track, kita jelasin sedikit-sedikit. Kalau lihat dari kebutuhannya apa aja tuh? Berapa pasir, berapa Ya. semen, berapa Jadi- apa tuh? Kira-kira Yang estimasinya kemarin kita hitunglah dengan yang tukang desain gambar lah ya. ya. Jadi karena ini dananya akan dicari dari swadaya masyarakat, swadaya jemaah, Ya. nggak usah mewah-mewah banget, sederhana lah, tapi bisa dimanfaatkan. Kalau nanti mau ada peningkatan ya next lah. Jadi Nggak kemarin sebenarnya. Kalau bisa langsung bagus. pengennya sih gitu, Oh gitu. pengennya. Artinya pada tahap awal ini kita jadi dulu lah gitu ya. Nah. Nanti lihat perkembangannya seperti apa, akan kita perbaiki atau enggak gitu ya. Artinya dalam standar yang bisa dipakai lah gitu lah. Bisa dipakai, menikmati lah. Jadi material yang kita butuhkan kemarin itu, karena kita pinggirannya kita pasangin hebel lah ya. Hebel itu kurang lebih 4 kubik. 4 kubik itu kalau pitchisnya itu kurang lebih, karena 1 kubiknya 111. Jadi kita butuh itu kurang lebih 420 sekian pitches hebel. Yang lebarnya 10, tingginya 20, panjangnya 60. Jadi kita butuh 4 kubik hebel. Ya, kemarin kita study di toko material, 1 kubiknya itu 650 rupiah. Jadi kalau 4 kubik kira-kira ya mainnya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta lah estimasinya. Terus semen Ya. semen untuk nyambung hebel itu kemarin dananya hanya butuh 4 sak. Ya. 4 sak itu per saknya kemarin ada yang harga 65.000, ada 95.000. Jadi kita main yang 65.000 aja lah dulu. Nah, terus pasir Ya, ya. pasir cor itu dengan luasan yang tadi 1 meter 20 kali 280 itu pasir cora butuh 12 kubik. Ya. 12 kubik itu kemarin kita nanya ke material, kalau 10 kubiknya saja dia 2.400.000. Jadi kira-kira ya mainnya sekitar
3 juta, 3,5 juta lah Ya. pasir yang kita butuhkan. Nah, terus konblok sendiri, Oh, lantainya masuk konblok ya? konblok kita mau pakai konblok. Belum pakai marmer ya? Karena gini juga pertimbangannya, Oh, iya. kenapa pakai konblok pada saat agar tetap ada resapan Oh, air gitu Jadi loh. faktor lingkungan itu Ya, perlu kita kita perbaiki pikirin. juga ya. Kenapa nggak Penyerapan air dicor? gitu ya. Oh jangan. Pertimbangan kenapa nggak dicor kan lebih cepat, lebih gampang. Jadi kita pakai konblok, mudah-mudahan air itu bisa. Masih tetap laut Meresap lah. itu jalan. Konbloknya itu butuh 280 meter. Jadi Nah, tadi panjang lintasan berapa? 280. Tapi kan yang 1 meter, ini kan satu Nah, satu jadi- meter lebih dong. Jadi Gimana, kebetulan ada area-area yang memang nggak kita pasang konblok nih Pak. Pak? Ustaz. Oh, Kayak seperti gerbang jadi masjid. kata, sudah existing atau Ah, gimana? itu udah gerbang masjid kan permanen tuh, sudah dicor. Oh. Nggak akan kita lewatin. Iya, iya, iya. Ya. Nah, satu gerbang masjid ada 2 nggak kita pasang. Oke. Terus jalan tembus ke luar tuh ada 2 jalan nggak kita pasang. Nah itu jalan. Itu kalau jembatan itu ada apa namanya kali kecil jembatannya itu Kebetulan nggak lewat situ. enggak. atau gimana? Jadi areanya kita itu semuanya di dalam, Oh, tidak ngelewatin got nggak. Jadi Oh, nggak lewat. pohon yang besar di dalam pohon. oh, Jadi kita tidak di luar. Jadi makanya itu kemarin kira 280-an lah, karena tidak merusak cor-coran yang sudah ada. oke. Itu kira-kira material yang kita butuhkan. Pasum ini adanya di tengah-tengah perumahan, kebetulan lokasi dekat dengan masjid. Ini wilayah masjid nih, Masjid Nujul Haq. Kita ada di sini masjidnya. Nah, kebetulan Ini masjid ini ya? ini masjid ya. Ini kita masjid, oke Ada ya. masjid. Terus Ini ada jalan juga. ini jalan. Ini jalan. Oh ini jalan. Oh Ya, ini jalan. Ini oh, jalan. ini jalan. Jalan. Ini selokan ya. benar? Colokan. Oh ini di dalamnya. Apa di dalam? Oke. Iya, nah, terus ini jalan juga, ini jalan. Oh ini jalan. Nah, gitu ya. jalan, jalan. Oke. Jadi ini posisinya ada di dalam Lapangan. lapangan lah. Iya iya iya. Nah, kemudian ini ada pohon-pohon yang besar. Ya memang sudah ada pohon-pohonnya. Oke. Ya, jadi Ini pohonnya masih tetap gitu Pak? masih ada tetap. Ini pohonnya masih tetap. Pohon Nah, tetap. ini apa nih? Nah, kebetulan ini ada posnya RT 04. Iya. Jadi kan kita pertimbangan kemarin tidak harus meluruskan, harus bongkar lah gitu loh. Oke, belok Jadi gitu ya. agak-agak Yang dibuat. tinggi itu mana? Yang panggung di mana? Ini Nah, panggung. ini panggung. Nah, kebetulan Oh. ini pos, ini panggung. Ya. Jadi kita buat tracknya itu mengikuti jalurnya depannya pos. Ya, jadi ikutin belok lurus. Jadi ini tadi saya bilang kenapa harus berkurang karena ini ada tadi gerbangnya masjid. Ini gerobak masih di sini. Nah, ada 2 gerbangnya. Ini masih tetap gitu. Ini Gerbangnya kan masih tetap. Sudah ada itunya. Nah ini yang di masjid Pak, Ustaz. Ah. Gerbangnya masjid, pagarnya masjid, tetap nolnya di pagarnya masjid. Ya. Yang kesini seri 1 meter 20 dari pagarnya masjid. Jadi di sini juga kita tidak butuhkan konblok tadi, hebel. Ya. Oh. Nah, jadi hebelnya kita tidak pakai juga. Tapi Jadi konbloknya pakai nggak? konblok tetap pakai. Oh. Hebelnya tidak karena menggunakan dinding. Taman itu jadi kena dong. Tamannya mesti kan di depan itu tamannya. Nah, itu taman itu mau kita kena. Itu Oh. kita rapikan. Kita Oh kan rapikan. ada jalan, sebelahnya jalan berarti ya, sebelah Ya, kanan jalan ya. itu kan di masjid ada jalan lah ya. Iya, Nah, iya. itu jalan itu kita tumpuk dengan konblok. Oh, Jalan itu tidak kita fungsikan, jadi nanti akan kita ganti dengan konblok lebih tinggi dong. lebih nanti tinggi. gitu ya? Jadi sejajar dengan pagar masjid. Hmm. Jadi masjid kita tidak butuhkan hebel, tapi dindingnya menggunakan dinding pagar masjid. Oh hebelnya enggak, cuman konbloknya Konblok tetap. tetap. Oh. Jadi, yang Kalau diuangkan berapa total tadi? Berapa? itu kalau diuangkan lah ya, kalau konblok itu kemarin kita hitung harga per meternya 65.000. Iya. Itu mainnya kemarin sekitar 17 juta lah. Oke. 17 juta. Konblok 12 juta. 12 juta. Pasir tadi Pasir berapa? tadi 3 juta setengahan Ya, lah ya. itu berapa? 20 nya. Jadi 20 juta lah. Oke. Oh 17 ya. Nah, 20 juta dengan apa namanya hebel tadi 2 juta setengahan ya. 20 juta. Ya dengan semen yang 60 250. Ya dengan ongkos tukang lah ya. Jadi
Saya sih berasumsi estimasinya tuh Kasar tidak lah. kasarnya lebih dari 25 juta. 25 juta. 25 juta. Berarti kalau ada satu orang nyumbang 25 juta selesai ya? Selesai tuh. Alhamdulillah. Masalah kita selesai tuh. Masalah kita selesai 25 juta nih saya itu mah. Anu berharap juga mudah-mudahan ini kan kita coba share ke teman-teman. Ini kan jalan ini akan dinikmati orang untuk sehat nih kan. Mudah-mudahan amal yang dititipkan mengalirkan berlama-lama gitu kan selama orang berjalan sehat ya kan. Nah, ini material itu kita sekarang sudah mulai kita share ke beberapa warga. Alhamdulillah lah ya. Jadi sudah mulai warga yang sudah antusias sudah coba. Oh iya. Harapannya kira-kira kapan mulai pembangunan? Kapan selesainya? Jadi teman-temannya yang mau nyumbang nih, oh terakhir segini nih ya. Ada juga sih yang sudah mulai pada so kapan mau dieksekusi nih. Waduh. Jadi saya sudah dengan beberapa orang yang ini kalau material itu sudah ada 60%, kita akan coba komunikasi dengan tukang. Tahu sekarang berapa persen? Sekarang ini baru mainnya 20%. Masih jauh ya. Masih cukup jauh lah. Karena kan ini kan orang masih. Jadi harapannya gimana nih teman-teman nih? Ayo. Nah itu dia. Jadi kebetulan juga nih Pak Ustadz di momen seperti ini ya kan. Mudah-mudahan teman-teman yang rajin berbuka-buka medsos, YouTube-nya Pak Ustadz bisa dengar juga nih. Yang mudah-mudahan tergugah lah. Oh ini niatnya baik kok. Mungkin juga teman-teman ada yang belum lihat maksudnya apa. Mudah-mudahan dengan momen ini lebih jelas. Dan yang penting ini Pak Ustadz, saya tidak menerima uangnya. Oh gitu? Sementara tidak menerima uangnya. Jadi dalam bentuk natural gitu ya? Nah, jadi saya hanya membuka list, silahkan diisi. Nanti kita... Tapi nanti gimana maksudnya prosesnya? Nanti apabila sudah terhitung hampir 60%, baru akan kita informasikan. Nanti yang beli siapa? Yang beli tetap saya. Oke. Nanti kira-kira sudah hitung 60%, akan kita komunikasikan dengan para donatur tadi bahwa akan kita belikan material di misalnya minggu depan akan kita dananya bisa kita tarik di jauh-jauh hari. Jadi kita tidak juga doakan harus minta tidak. Jadi kita akan ini sudah 60% akan kita informasikan. Jadi katakanlah ini kita udah mau eksekusi nih. Tolong sapi dananya. Nanti yang ke toko material pada suatu donatur atau gimana caranya? Jadi untuk material kemarin saya tetap. Oke. Jadi pokoknya saya terima dengan budget yang sudah ada. Misalnya Pak Ustadz nih, Pak Ustadz saya 10 meter konblok. Berarti misalnya kan, saya nolak 650.000. Nah, besok kita tinggal nanya kan, Pak Ustadz nih kemarin, kita tinggal tarik. Jadi kita sudah tanya juga ke konbloknya. Siap. Jadi kita tanya kita butuh segini. Oh ya udah kalau gitu nanti kita siapin Pak. Jadi nanti sudah budgetnya, material persediaan material di itu insya Allah udah siap. Kalau seandainya material udah selesai semua nih, udah lengkap nih, dari mulai eksekusi sampai selesai itu berapa lama? Kemarin coba kita komunikasi dengan tukang dan kalau material lengkap blok kata dia sih kalau pengerjaan ini Pak karena tidak terlalu ada yang harus madu, ngecor juga tidak sampai 5 hari katanya Pak dengan luasan segini. Katakanlah ya, jadi kan mungkin kita ngeratain tanah, pasir, pasang, gitu. Ini udah kita serahkan ke tukang aja lah yang memang ahlinya kan. 5 hari, berapa orang tuh kira-kira? Tukangnya kemarin ya kurang lebih 3 atau 4 lah. Karena ini juga yang perlu kita perhatikan juga bahwa biasanya kalau kita dalam bangun sipil itu tukang itu sekian persen dari semuanya, hampir 50% loh kalau kita bangun rumah ya, tapi kalau ini ya mungkin maksudnya biaya itu perlu kita anggarkan juga maksud saya gitu. Jadi kemarin coba kita ketemulah dengan tukang, kebetulan tukangnya kan dekat lah dengan masjid ya kan. Jadi kita bilang ini minta tolong dibantu ya, bantu apa nih? Oh iyalah. Jadi mungkin sih saya berharap karena ini untuk kegiatan sosial, untuk dinikmati orang banyak, mudah-mudahan budget tukangnya itu tidak seperti budget orang yang pribadi, kan? Mudah-mudahan sih berharapnya seperti itu. Tapi kita enggak juga
oh mentang-mentang ini buat sosial kamu kerjanya ini yang enggak juga lah gitu. Kalau emang harus di normal ya kita normalkan saja Baik, gitu sih. terima kasih Pak Darso atas penjelasannya. Semoga memberi pencerahan buat kita semua. Semoga rencana baik ini semoga cepat terlaksana. Saya seperti yang tadi saya bilang, saya terus ada misi Ustaz, bahwa saya berpendapat yang namanya dakwah bukan hanya kewajiban dari para ulama, para ustadz, tapi dakwah itu kewajiban setiap muslim. Jadi dan dakwah juga bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan gerakan gitu loh. Perbuatan. Nah, jadi menurut saya ini salah satu dakwah kita gitu ya, bagaimana muslim itu berperan bermanfaat bagi orang lain.